Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have new suggestion from Indonesia. Today we are gonna watch a video about under 17 national team of Indonesia again, young Garuda's national team again. The translation of the video is the last 8 of the Asian Cup is hell. Who will stop Indonesia in the hot Asian Cup? We are gonna watch this video from GL News YouTube channel. Thank you my friends for sharing this video with us and let's start. Lewat penampilan sempurna di fase grup dengan memenangkan 3 dari 3 laga yang dilalui, Timnas U17 Indonesia berhasil mencetak sejarah gemilang Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Anak asuh dari Coach Nova. Look at the group. There are really very strong opponents, but Indonesia is in the top. This is so cool. With 9 points. Wow, amazing. 3 match, 3 points. Amazing. No loss. Haryanto ini tak hanya mampu membawa pulang tiket Piala Dunia, tapi juga memuncaki klasmen grup di atas Korea Selatan untuk melaju di babak selanjutnya, di mana di 8 besar, tantangan besar telah menanti Timnas Indonesia untuk melihat sejauh manakah Indonesia bisa bersaing dengan deretan tim top Asia lainnya. So, di video ini, kita akan sama-sama ulas 8 besar yang menanti Indonesia. Siapakah yang bakal jadi lawan tim Garuda? Dan apakah Timnas bisa melaju lebih jauh hingga final dan juara? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan berikut rangkuman selengkapnya. Okay, let's know the opponents. Saat negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam. So this is the other groups, Uzbekistan. I think Uzbekistan is very strong team. I always see their names. Uzbekistan, okay, very cool. Saudi Arabia, China, oh, I'm sorry, Thailand, no. Okay, Group B, Japan. Japan is always very powerful, very impressive, very strong team. But their point is not that high. I was expecting more high, okay? Indonesia, of course. Let's continue. Gagal melaju ke babak selanjutnya usai 3 kali bermain imbang. Dan Thailand 3 kali mengalami kekalahan. Timnas Indonesia berhasil tampil sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025. Pencapaian ini sendiri diraih setelah 3 kemenangan beruntun di grup C. Diawali dengan kejutan besar saat Garuda Muda mengalahkan Korea Selatan 1-0 melalui gol tunggal Evandra. Dilanjutkan dengan laga kontra Yaman yang menunjukkan jika Timnas mampu bermain menyerang untuk menang 4-1. Sebelum terbaru, bermain dalam laga penutup fase grup, Indonesia kembali sukses meraih kemenangan usai mengatasi perlawanan Afghanistan dengan skor 2-0. Dengan pencapaian sempurna di fase grup ini, Indonesia pun mendapatkan golden ticket untuk bermain di ajang Piala Dunia U17. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Indonesia lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Tapi tak hanya berhenti di situ. 8 besar juga telah menanti Indonesia, di mana dengan penampilan impresif Timnas di fase grup, Indonesia kini telah menjadi sorotan. Bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung Asia. Bicara soal babak 8 besar atau perempat final Piala Asia U17 2025 sendiri, hingga saat video ini dibuat, hampir seluruh tim telah memainkan semua pertandingan fase grupnya, di mana tinggal grup D yang akan memainkan laga final mereka dini hari nanti. Selain grup D, di grup A mereka telah memiliki tim yang lolos ke 8 besar, yakni Uzbekistan yang sempurna dengan 9 poin, diikuti oleh Arab Saudi. Di grup B, Jepang dan UAE mampu menyingkirkan Vietnam dan Australia lewat pertandingan dramatis jelang akhir laga. Di mana grup C seperti sama-sama telah kita lihat, Indonesia tampil sempurna dengan diikuti Korea yang menguntit di posisi runner-up. Nah, dengan klasmen grup saat ini, babak 8 besar pun sudah memunculkan beberapa pertandingan seru yang mempertemukan kekuatan utama di sepak bola Asia. Jelas, 8 besar ini akan benar-benar menjadi panggung neraka, di mana tim-tim terbaik Asia saling sikut untuk meraih gelar di Asia usai mereka lolos ke babak berikutnya. Pertempuran sengit menanti. Di babak perempat final Piala Asia sendiri, beberapa tim telah dipastikan bakal saling berhadapan. Pertama, Jepang.
Juara bertahan dan tim dengan rekor 4 gelar Defending champion. So the last champion was Japan. Okay, not surprising. This is not surprising. Japan is always very powerful. akan berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi. Pertarungan ini sendiri akan sulit untuk ditebak. Meski di fase grup, Jepang hanya mampu sekali menang kontra UAE, imbang kontra Vietnam, dan kalah dari Australia, namun Jepang tetaplah Jepang. Mereka adalah tim paling difavoritkan di turnamen ini. Masalahnya bagi Jepang, Arab Saudi akan bermain dengan didukung publik tuan rumah. Mereka pun tampil cukup baik dengan 2 kali menang kontra China dan Thailand, serta kalah kontra Uzbekistan. So, duel ini diprediksi akan berlangsung ketat. Mengingat Arab Saudi punya motivasi besar untuk meraih prestasi di kandang sendiri. Dengan Jepang adalah tim bermental juara di turnamen ini. Okay. Di sisi lain, laga perempat final lainnya akan mempertemukan Uzbekistan menghadapi Uni Emirat Arab. Di kelompok usia, Uzbekistan adalah tim paling menakutkan di Asia. Di turnamen ini pun mereka tampil ganas di grup A, mengajar Thailand 4-1, China 2-1, dan Arab Saudi 3-0. Mereka adalah tim dengan lini serang paling produktif di turnamen Piala Asia U17 kali ini. Sementara itu Uni Emirat Arab, meski lolos dengan perjuangan yang sulit di grup B, mereka tetap punya potensi untuk membuat kejutan jika mampu memanfaatkan peluang, di mana laga ini akan menjadi ujian strategi dan ketahanan mental bagi kedua tim. Tentu Uzbek akan lebih diunggulkan, tapi di lapangan apapun bisa terjadi. Sementara itu Indonesia dan Korea masih menunggu lawan dari grup D, di mana sebagai juara grup C, Indonesia akan menghadapi runner-up grup D, dan Korea akan menghadapi pemuncak klasmen di grup D. Grup D sendiri masih menyisakan persaingan ketat. North Korea, Korea Utara, I know it is Northern Korea, and Tajikistan, okay? Dengan keempat tim memiliki peluang untuk lolos. Korea Utara yang berada di posisi pertama dengan 4 poin, dikenal memiliki permainan disiplin dan sulit diprediksi. Sedangkan Tajikistan punya agresivitas. Oman menawarkan fisik kuat, sementara Iran selalu menjadi ancaman dengan pengalaman mereka di turnamen besar. So, siapapun lawannya, Indonesia harus bersiap menghadapi pertarungan sengit di babak 8 besar nanti. Sekarang, lihatlah bagan potensial semifinal hingga final di ajang Piala Asia ini. Di situ kalian bisa melihat, jika Indonesia bisa memenangkan laga perempat final nanti, Indonesia berpotensi menghadapi Uzbekistan atau UAE di semifinal, yang akan menentukan potensi Indonesia lolos ke partai. Uzbekistan will be a very difficult match. I think Indonesians' opponents will be Uzbekistan because they are stronger, if I remember correctly. And this will be a very difficult match. Uzbekistan and Indonesia. I'm so curious about it. 17th of April. Okay, I want to see it. I want to see that match. Final atau tidak. So, ini adalah ajang pembuktian yang besar. Nova adalah otak strategi yang jenius. Keberhasilan timnas U17 Indonesia menyapu bersih 3 laga fase grup Piala Asia U17 2025 sendiri tak bisa dipungkiri bahwa itu tak lepas dari sosok Nova Arianto. Mantan asisten dari Coach Shin Tae-yong tersebut dinilai telah membawa Garuda Muda ke level yang mengesankan, di mana dari 3 laga yang dimainkan kontra Korea, Yaman, dan Afghanistan, ia menunjukkan kecerdasan taktik yang sesuai dengan karakter lawan. Namun tak hanya itu, Coach Nova juga mampu membawa tim ini bermain dengan disiplin tinggi, serta fokus hingga 90 menit pertandingan. And I saw that discipline. I saw that short videos, that military training of these young boys. I saw their military training. It was very funny. It was very funny, but they were doing their best. Their training was very difficult, and they did their best. And this is the result. This is the result of all of those tears, all of those sweats, and you can have 9 points from the group. Very impressive, right? But all of this because of those trainings, I think. Those trainings was crazy. Bukti di laga kontra Korea, timnas mampu mencetak gol jelang berakhirnya laga. Begitupun di laga kontra Afghanistan, di mana 2 gol Garuda Muda dicetak jelang laga berakhir. Ini membuktikan bahwa fokus tim Garuda sangat kuat, dan ini akan jadi keuntungan di laga-laga selanjutnya. Sementara itu, usai menang kontra Afghanistan semalam, Coach Nova kini menanti lawan dari grup D, dan menilai bahwa siapapun lawannya itu tak akan mudah. Pertama, saya berterima kasih kepada para pemain atas kerja kerasnya dalam pertandingan ini. Kami sudah mengantisipasi Afghanistan bermain lepas, karena mereka sudah tidak punya peluang. Saya melihat mereka bermain baik pada malam ini.
Pastinya semua tim di sana punya kualitas yang baik. Korea Utara, Tajikistan, Iran termasuk Oman. Semua masih punya peluang. Mereka semua punya kualitas yang baik. Jadi yang pasti kami menganalisa kekuatan lawan dulu sebelum melakukan persiapan untuk laga nanti. Ujar Nova Arianto, sumber bola.com. Okay. So he's gonna go analyze all of those opponents. Okay. Pada akhirnya, Piala Asia U17 2025 telah menjadi panggung pembuktian bagi timnas U17 Indonesia. Dengan performa sempurna di fase grup, Garuda Muda tak hanya mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya, tetapi juga menempatkan diri sebagai penantang serius di babak 8 besar. Di bawah kepemimpinan Coach Nova Arianto, tim ini telah menunjukkan disiplin, semangat, dan kecerdasan taktik yang membuat seluruh Asia memandang dengan respek. Maksudnya, Indonesia tidak lagi bisa diremehkan. Kini, di tengah neraka perempat final, Indonesia berdiri di persimpangan. Akankah mereka melaju lebih jauh, menembus semifinal, atau bahkan menggapai final dan mengukir keajaiban sebagai juara? Pertanyaan besar tetap menggema. Siapa yang mampu menghentikan laju Indonesia di turnamen yang kian memanas ini? Dengan strategi jenius Nova Arianto, fokus pemain yang tak pernah kendur, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Garuda Muda punya segalanya untuk menciptakan kejutan. Lawan dari grup D, entah Korea Utara, Tajikistan, Oman, atau Iran, akan menjadi ujian berat. Tetapi juga kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi underdog, melainkan kekuatan baru di sepak bola Asia. Gimana menurut kalian? Bisakah Indonesia melaju lebih jauh? Kita nantikan perjuangan selanjutnya dari timnas U17 di ajang Piala Asia. Rising star. Indonesia is a rising star. Very impressive. And I believe that Indonesia will be stronger in the future. So this is the end of the video, my friends. Definitely very impressive, very cool performance in the group stage. And I wish you good luck in the next next tournament, next match against, I think, Uzbekistan. I think it will be Uzbekistan, and it will be a very difficult match. Mr. Nova, you should analyze so much. You should continue your discipline training. Thank you, GL News, for sharing this beautiful video with us. Thank you, my friends, for your suggestions, and thank you for watching it together with me. I wish you good luck, young Garudas. Have a nice day. Bye-bye.